Hari ini pembicara kita yang istimewa ada Dr. Paulus Yanuar, PDGI. Beliau termasuk memimpin demo yang terjadi hari ini di Jakarta, dan kami persilakan beliau untuk mengutarakan tentang demo yang dilakukan hari ini dan protes para tenaga dokter, ID dan lain sebagainya. Saya persilakan, Pak. Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya akan menyampaikan sedikit cerita atau sedikit sharing tentang demo yang pagi ini diselenggarakan. Saya dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia bersama-sama dengan teman-teman dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), teman-teman dari PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, teman-teman dari Ikatan Bidan Indonesia, dan juga teman-teman dari IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Kita melakukan protes karena apa? Karena keprihatinan kami terhadap hari depan kesehatan di Indonesia. Mengapa kok kami merasa resah terhadap hari depan kesehatan di Indonesia? Ada beberapa penyebab, khusus bagi kami dokter gigi. Selalu kalau Pak Menteri dalam rangka RU ini mengatakan ini supaya negara hadir dalam kesehatan. Apa yang terjadi? Undang-undang Omnibus Law ini menghapus 10 undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pada pasal 94, ini khusus tentang kesehatan gigi ya, saya sampaikan. Pada pasal 94 Undang-Undang Kesehatan disebutkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi. Akan tetapi pada RUU Omnibus Law Kesehatan, pasal tersebut tidak ada lagi. Berarti negara yang selama ini sudah hadir bagi kami, para dokter gigi, dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi, menjadi ya tidak hadir lagi. Dan ya banyak yang menganalisis bahwa di bidang kesehatan gigi nanti arahnya pada privatisasi. Tapi saya bukan ekonom, mungkin yang memahami ekonom bisa lebih mengelaborasi masalah ini. Nah, kemudian secara umum keresahan kami ini yang spesifik, yang khusus di bidang kesehatan gigi. Secara umum, paling tidak ada 4 hal yang merupakan keresahan kami. Yaitu yang pertama, dalam hal anggaran. Pada pasal 171 Undang-Undang Kesehatan yang sekarang berlaku, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dikatakan bahwa alokasi anggaran kesehatan paling sedikit 5% dari APBN dan 5% dari APBD. Kemudian dalam rangka RUU Omnibus Law, usul inisiatif tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Marwan, yang ditetapkan oleh DPR pada 14 Februari kemarin, diusulkan dinaikkan menjadi 10%. Tapi dalam daftar inventarisasi pemerintah, artinya usulan dari pemerintah ditiadakan. Ya, ini apa ini? Negara yang selama ini sudah hadir dalam bentuk 5% anggaran pendapatan dan belanja negara dan 5% anggaran pendapatan dan belanja daerah, menjadi tidak ada kepastian, tidak ada ketentuan. Lalu pemerintah katakan ya fleksibel, nanti bisa 15% ya, atau bisa 0% mungkin ya, tetap aja berhak itu. Jadi memang inilah, kalau dikatakan negara hadir, ya, tapi yang terjadi adalah BPJS Kesehatan yang tadi saya disebutkan oleh Pak Marwan, yang selama ini merupakan lembaga otonom di bawah Presiden sebagai kepala negara, hendak ditempatkan di bawah Kementerian Kesehatan. Berarti otonomitasnya dan juga kewenangannya dan pengambilan keputusan menjadi berkurang. Apalagi kalau kita ingat bahwa yang namanya menteri itu adalah jabatan politik kan. Nah, ini juga suatu yang
potensi-potensi yang cukup membahaya. Halo. Ini adalah hal-hal yang memprihatinkan. Jadi kalau demikian, bagaimana tentang hari depan kesehatan? Inilah keresahan. Yang berikutnya, kalau yang pertama tentang anggaran, yang kedua tentang BPJS Kesehatan, yang berikutnya adalah bagaimana tadi sudah disebutkan, berkhidmat pada para investor asing. Antara lain, tenaga kesehatan, dokter gigi, perawat, dan lain sebagainya, lulusan luar negeri selama ini harus mengikuti yang namanya program adaptasi. Program adaptasi itu artinya program untuk dilihat apakah memang sesuai, apakah memang cakap, apakah memang mampu untuk memang bekerja sebagai dokter. Akan tetapi, nah ini yang tadi sudah dikatakan banyak ya hal-hal yang informasi-informasi yang tidak lengkap. Kalau informasi yang tidak lengkap tuh apakah bisa dibilang dusta ya, itu terserah. Yaitu bahwa Kementerian Kesehatan selalu menekankan ya tenaga kesehatan lulusan luar negeri harus menjalankan adaptasi. Memang pasal itu ada, tapi ada ayat berikutnya, pengecualian berarti tidak perlu melakukan adaptasi bagi lulusan luar negeri, antara lain syaratnya adalah atas permintaan untuk keperluan investasi. Inilah yang mengerikan. Ya kan, kalau tadi ada istilah oligarki, mungkin ini bentuk nyatanya, Pak. Dan kemudian yang keempat, selalu dikatakan kita kekurangan dokter. Salah satu caranya adalah pendidikan dokter spesialis dengan hospital base. Akan tetapi belum apa-apa, kita sudah merasa cemas. Terlepas dari apakah university base, artinya pendidikan dokter spesialis sekarang yang menyelenggarakan adalah perguruan tinggi atau mau diubah menjadi rumah sakit, itu juga perlu studi tersendiri. Akan tetapi ternyata kalau sekarang untuk pendidikan spesialis, persyaratannya adalah pendidikan spesialis sebagai wahana pendidikannya diselenggarakan di rumah sakit dengan akreditasi tertinggi. Ini usulan inisiatif DPR masih tetap dipertahankan, akan tetapi pada DIN pemerintah dihapus. Cukup rumah sakit yang terakreditasi. Jadi dengan akreditasi yang tertinggi itu bintang 5, yang tidak perlu terakreditasi bintang 5, akreditasi yang lebih rendah pun bisa. Apa akibatnya? Dari dokter dari luar negeri tidak perlu adaptasi dan pendidikan spesialis yang di rumah sakit yang persyaratannya diturunkan, akan hadir di Indonesia tenaga kesehatan, yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, yang substandar, yang di bawah standar. Nah, inilah yang meresahkan. Jadi kalau ini dijalankan, apa yang terjadi? Ya inilah keresahan kami akan masa depan. Bagaimana jadinya masa depan pelayanan kesehatan di Indonesia? Dan yang merasa dirugikan bukan hanya kami, para profesional, yang sebagai tenaga-tenaga profesi, kalangan profesi kesehatan, tapi yang lebih dirugikan selain kami, profesi kesehatan, kami juga tidak rela apabila keadaan menjadi lebih buruk. Yang kami juga tidak bisa terima, yaitu bahwa korban kerugian yang terbesar adalah pada masyarakat yang selama ini mendapatkan pelayanan kesehatan. Itulah keresahan kami, sehingga kami melakukan aksi ini dengan kecemasan yang mendalam mengenai bagaimana hari depan pelayanan kesehatan di Indonesia. Di samping itu, tadi sudah disebutkan, prosesnya yang tidak transparan,
Jadi sebelum tanggal 14 Februari sempat beberapa kali, kami mencatat ada 3 kali mungkin lebih, beredar naskah dan tidak ada yang mengaku siapa yang membuat naskah itu. Ini transparansi model apa begini? Dan naskahnya itu bukan main-main, naskahnya itu sekitar 800 halaman. Jadi kalau membuat naskah sebanyak 800 halaman pasti bukan orang sembarangan, dan kalau harus dibiayai, biayanya juga ya saya rasa tidak sedikit itu. Dan ternyata tidak ada yang mengaku apakah siluman yang membuat naskah RUU tersebut. Kan tidak mungkin, pasti ada manusianya yang membuat. Dan yang terakhir mungkin karena masalah waktu, karena sebenarnya kami juga meresahkan secara teknis tentang pelemahan organisasi profesi, tapi itu mungkin ya permasalahan kami. Memang ini rasanya kata waktu, tapi mungkin kalau ingin ditanyakan saya bisa cerita panjang lebar masalah ini, tapi mungkin waktunya terbatas. Tapi yang paling akhir yang mau saya katakan bahwa proses RUU Omnibus Law Kesehatan menunjukkan pelemahan demokrasi. Kami tidak mengerti kenapa pelemahan demokrasi kok dimulai dari sektor kesehatan, bukan sektor politik, bukan sektor yang lain. Kami lihat saja, untuk demonstrasi kali ini beredar sekian banyak surat edaran dari instansi pemerintah, baik secara halus maupun secara tegas, menyatakan melarang pegawai-pegawai instansi pemerintah untuk ikut. Sampai sejauh mana hak asasi manusia mereka menyadari. Jadi pelemahan demokrasi malah terhadap yang bersikap kritis, mungkin tidak perlu banyak saya ceritakan, sudah banyak diketahui apa yang menimpa Profesor Jainal Mustaqim. Beliau adalah setahu saya spesialis bedah saraf yang sangat langka di Indonesia, karena keahlian beliau spesialis konsultan, subspesialis di bidang bedah saraf untuk yang penyakit epilepsi. Untuk penyakit epilepsi itu harus dilakukan, kalau perlu dilakukan bedah saraf, tidak seluruh ahli bedah saraf merupakan ahli dalam bidang itu. Dan beliau salah satu yang ada di Indonesia. Jadi karena sikap kritis demi melanggengkan mesin RUU ini supaya jalan, ya kalau perlu kontraknya dihentikan. Jadi menurut keterangan beliau, memang beliau menetapnya adalah dosen di Diponegoro, yang kemudian sebagai mitra, artinya sebagai teaching hospital di universitas di rumah sakit di Semarang, bahwa kontraknya itu sebenarnya baru berakhir pertengahan tahun depan. Dan memang pemutusan kontraknya itu berbunyi mulai tanggal 6, suratnya itu tertanggal 5 April, mulai tanggal 6 April. Dengan cara-cara demikian, ini adalah pelemahan demokrasi. Jadi sangat sedih kami dari orang-orang yang bergerak di sektor kesehatan, kok pelemahan demokrasi startnya mulainya dari sektor kami. Walaupun kalau kita lihat memang sektor kesehatan merupakan sektor penting. Kalau dilihat kesejahteraan rakyat itu kan secara sederhana bisa kita katakan adalah pertama, ya bagaimana rakyat mendapat nafkah. Nah itulah Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana pendidikan kemarin sudah banyak dibahas, diramaikan untuk dibatalkan perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan sekarang kesehatan. Jadi mata pencaharian rakyat, pendidikan dan kesehatan itu kan 3 hal yang menjadi dasar dari kesejahteraan rakyat. Nah itu, dan kalau dilihat undang-undangnya memang ratusan halaman, Undang-Undang Cipta Kerja katanya 1000 halaman, tapi kalau mau dengan satu kalimat sebenarnya ada kata kuncinya dari tiga itu, berkhidmat pada investasi asing.
Nah, itulah menghamba pada investasi asing. Itulah apa memang demikian yang kita inginkan? Apakah itu cita-cita proklamasi kemerdekaan pada 1945? Itulah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.